terus. Oke. Eh, Selamat datang buat kakak-kakak alumni, banyak juga yang ikut ya. Ada Mas Eri, ada Mas Anto, ada Mas Yunan, ada Mas Ariel juga. Sama sore Mas. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman, buat kakak-kakak di sini yang udah menyempatkan waktunya buat ikut join dalam acara sharing alumni Kamase gitu. Dan selamat datang juga. Sekaligus kita di sini sharing-sharing untuk menambah insight yang nanti akan disampaikan oleh Mas Anto sekaligus menunggu waktu berbuka puasa gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, sebelumnya ini ada Ali yang mau mengucapkan sepatah dua patah kata terlebih dahulu. Oke, kepada Ali, silakan Ali. Halo? Ya, makasih Nes. Ya, saya ucapkan selamat datang pada teman-teman yang telah bergabung pada acara sharing alumni kali ini. Ya, di mana acara ini dapat mengisi waktu luang di kala work from home atau stay from home. Terus juga seperti dibilang Agnes tadi, juga bisa mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa. Uh, Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Mas Anto, ya, alumni Teknik Fisika, juga sekaligus alumni dulunya anggota Kamase yang telah berkenan untuk membagikan pengalamannya di dunia profesional khususnya di bidang migas. Selain itu juga terima kasih untuk teman-teman Kamase yang juga support untuk menyelenggarakan acara ini, dan juga teman-teman teknik fisika maupun non teknik fisika kalau ada yang sudah hadir pada kesempatan acara kali ini. Acara ini memang ditunjukkan untuk memberikan gambaran kepada kita yang masih, khususnya kita yang masih menjadi mahasiswa, mengenai kegiatan apa aja yang ada di industri migas, apa saja yang bisa diisi oleh insinyur-insinyur teknik fisika. Saya harap teman-teman bisa bisa mengambil manfaat dari sesi sharing ini. Kita juga nanti terbatas dengan waktu buka puasa. Saya balikin lagi ke Agnes sekaligus moderator. Silakan Agnes. Oke, terima kasih Ali. Sebelum memulai acara sharing alumninya, sebelumnya saya sampaikan dulu, saya selaku moderator menyampaikan terlebih dahulu kira-kira jalannya diskusi nanti. Sebelumnya materinya akan disampaikan oleh Mas Anto. Selanjutnya setelah materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi gitu, dan karena mungkin waktunya cukup singkat ya sore hari ini, jadi nanti untuk teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu terkait tentang materinya, sembari Mas Anto presentasi gitu, teman-teman bisa menanyakan pertanyaannya melalui chat gitu. Dan ketika nanti setelah selesai sesi materi yang dilanjutkan sesi diskusi, kemudian akan kami rekap. Oke. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ini jadinya berarti cuma teman-teman Kamas aja berarti ya? Ada juga yang di luar Kamase, Mas. Juga ya? Anak TF. Oh, anak TF. Tapi anak TF ya berarti ya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sesuai diskusi dengan Ali sebelumnya, memang tadinya kita berencana pas sebelum itu ya, sebelum rame-rame COVID ya, Li ya. Kita mau coba dengan teman-teman, ternyata waktunya agak susah. Terus sudah kepotong dengan ini, kepotong waktunya, dan sekarang sambil ngisi waktu kita, teman-teman sebenarnya lulusan teknik fisika itu kalau di industri spesifik di migas ya, itu ngapain sebenarnya sehari-hari sih gitu ya. Terus terang saya jarang banget menyampaikan materi seperti ini, karena biasanya kalau di luar itu nyampeinnya bukan tentang instrumen ya, tentang yang lain-lain gitu. Tapi ini mungkin baru ke yang belum terlalu banyak lah, kita akan coba share. Jadi sebelumnya saya pernah share ke Ali juga, ada Google Form. Saya ingin tahu teman-teman itu
ada gambaran di dunia migas seperti apa sih. Ternyata yang saya dapat feedbacknya ini cukup banyak ya, apa namanya, request-nya itu dari ujung ke ujung, jadi pengen tahu tentang sistem di migas seperti apa, terutama sistem cost rec dan gross split-nya, kemudian juga pengen tahu tentang migas dari hulu ke hilir itu ngapain aja, terus baru masuk ke instrumentasi itu kalau kerjaannya sehari-hari di lapangan ngapain sih, dan yang terakhir itu teknik fisika itu kalau di migas itu jadi apa sih Mas, apa memang cuma jadi instrument engineer tok atau punya role lain yang bisa dilakukan, dan mungkin semuanya kulit-kulitnya aja, karena kalau mau spesifik nanti lari ke masing-masing subbagian ya. Jadi nanti di akhir slide akan kelihatan sebenarnya role dari lulusan teknik fisika itu bisa ngapain aja sebenarnya di migas, di migas mungkin juga sama di di petrochemical, kemudian di manufaktur, ataupun di dunia automation mungkin akan sama. Dan di sini sebenarnya juga ada apa ya, yang dulu apa namanya, pernah bareng juga sama saya. Kalau nggak salah ada Molly tadi ya di sini. Dulu pernah bareng juga sama Molly sebentar. Oke, kita mulai aja. Jadi saya lulus tahun 2005 ya, saya angkatan 2000. Kemudian saya pertama kali lulus itu 2005 akhir, kemudian nganggur sekitar 6 bulan ya, 5-6 bulan, terus ikut tes, saya keterima di Sinop Oil Company itu di 2006 sebagai instrument supervisor. Jadi terus waktu itu saya juga nggak kebayang jadi instrument supervisor itu ngapain gitu ya, tapi ya udah kita jalanin aja. Ternyata sampai 2018 saya di Sinop dengan beberapa posisi yang dipindah-pindah ya, udah 4 kali posisi yang dikasih ke saya, instrument supervisor, maintenance engineer, sampai ngurusin project juga, planning cost engineer, kemudian ngurusin departemen engineering sendiri. Kemudian di 2018 ternyata lapangan Sinop harus dikembalikan ke negara dan diberikan ke Pertamina waktu itu oleh negara, dan sama Pertamina diserahkan ke anak usahanya, PHE, Pertamina Hulu Energi, dan diserahkan lagi ke anaknya PHE lagi, namanya Pertamina Hulu Energi OSES. Nanti di belakang akan ada beberapa chartnya, hubungannya seperti apa sih antara Pertamina, kemudian PHE dan PHE OSES itu di mana. Dan di PHE OSES sendiri juga saya nggak tahu nih kok sering-sering muter ya, mungkin karena bandel kali, jadi sering diputar-putar. Di luar juga saya ada beberapa kegiatan itu dulu, Kamase juga, energi juga masih, kemudian saat di Sinop saya juga sempat jadi ketua serikat pekerja, ini dulu keracunan sama teman di kampus ini, jadi sempat yang ngurusin. Jadi dunia migas sebenarnya tidak selalu menarik, ada juga fase-fase nggak enaknya, misalkan ada proyek yang nggak bisa ditinggal, ternyata saya harus ke lapangan gitu waktu itu ya, tapi ternyata jadi momentum yang bagus juga, saya bisa foto, terus bisa, waktu itu saya lagi proyek pasang platform dan pasang pipa bawah laut, jadi orang instrumen juga masang pipa bawah laut, itu terus waktu itu istri lagi ulang tahun gitu ya, jadi ya sudah sekalian lagi di bar kita foto-foto lah. Oke, ini beberapa topik yang coba kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Topiknya sangat lebar sekali, jadi karena lebar jadi kita nggak akan terlalu dalam ke masing-masingnya. Saya akan ngasih kulit-kulitnya, semoga teman-teman ada insight, ada gambaran kira-kira setelah ini apakah ia masih tertarik dengan dunia migas gitu ya, dengan kondisi seperti saat ini, kemudian industri yang sudah mulai berubah, sudah mulai ke 4.0 segala macam, apakah migas masih menarik buat teman-teman atau enggak, saya kurang tahu. Mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa punya gambaran lebih tentang migas itu ya. Oke, topik yang pertama kita agak cepat aja tentang gross split sama cost recovery. Jadi coba lihat kondisi migas di Indonesia ya. Di gambar sebelah kiri ini kita lihat ini gambaran overview general aja. Jadi kita fokus ke ini adalah beberapa cekungan yang memang sudah terbukti dan sudah diproduksi. Yang berwarna pink-pink ini ya. Jadi yang kedua, fokus ke warna hijau, ini cekungan yang sudah dibor, sudah dilakukan drill awal, tapi ternyata itu berarti hidrokarbonnya tidak sesuai dengan perhitungan teman-teman dari geologi sama geofisis di awal, sehingga ditinggalin.
Yang ketiga, ada cekungan yang sudah dibor, sudah ada hidrokarbonnya, namun ternyata belum ekonomis untuk diproduksi. Gitu. Jadi ada juga yang tipe seperti ini. Yang terakhir yang warna kuning ini sama sekali belum dieksplorasi. Jadi masih dalam tahapan studi awal teman-teman geologis geofisis. Itu ada potensi di sini, cuman memang belum dibor untuk eksplorasi awal karena mungkin kendala biaya, kemudian harga minyak sama gas yang memang masih belum bagus segala macam. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya dari cekungan sudah berproduksi ini jumlahnya mungkin masih sekitar 5% dari migas yang ada di Indonesia ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kapan kita akan mulai masuk ke biru, dan selanjutnya kapan kita akan mulai masuk ke yang berwarna kuning. Jadi kalau teman-teman perhatikan lebih detail, yang berwarna merah ini rata-rata tempatnya adalah di onshore atau di darat, ataupun di posisi offshore yang tidak terlalu jauh dari daratan, sehingga mungkin dia posisinya tidak terlalu sulit, sehingga lebih ekonomis gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang berwarna biru, ini rata-rata ada di palung dalam. Ini kan selatan Sumatera, ini kan palung dalam ya. Kemudian di selatan Kalimantan juga, ini juga di Sulawesi, kemudian di Papua juga ada di Selat Timur yang waktu itu bermasalah dengan Australia, juga termasuk palung yang cukup dalam sehingga butuh effort yang lebih untuk dikembangkan, tapi intinya ada ya. Sementara yang berwarna kuning ini memang masih menunggu. Mungkin yang sekarang yang lagi rame-rame itu teman-teman yang dengar tentang Masela, yang blok Masela, kemudian sebelumnya ada bloknya Chevron yang juga dikembangkan di Deepwater tapi mundur karena memang cost-nya tidak ekonomis gitu. Jadi dengan kondisi harga minyak yang sekarang sempat juga di harga minus kemarin ya, di minus berapa sih Pak? Minus 11, minus 15, sekarang mungkin masih angka 20. Itu para kontraktor migas itu masih harus memastikan apakah bisnis yang mereka itu menguntungkan atau enggak gitu. Bahkan sekarang untuk merunning yang berwarna merah ini juga sudah empot-empotan gitu ya, karena kondisi harga jual yang tidak ekonomis dan juga fasilitas sudah mulai menua gitu. Oke, itu sekilas tentang migas Indonesia. Kalau kita lihat di sebelah kanan atas ini, ada tabel oil producer di 2016. Saya mau tunjukkan perbandingan dengan 2020. Di 2016 ini adalah tabel produksi minyak ya. Saya tidak menampilkan yang gas, saya mengenai minyak. 5-6 terbesar di sini didominasi oleh satu Chevron Pacific Indonesia, CPI. Kemudian ada Mobil Cepu waktu itu. Kemudian ada Pertamina EP. Kemudian keempat ada Total EP. Kemudian ada PHEONWJ, yang sebelumnya namanya adalah BP. Di tempatnya PHEONWJ itu ada di sekitar sini, dekat dengan OSES. Dan yang terakhir adalah Sinop waktu itu di peringkat ke-6. Kalau kita lihat berita April kemarin, di awal April kemarin, sebenarnya urutannya tidak banyak berubah ya, antara 5 tadi hanya naik turun aja. Gitu. Jadi kalau kita lihat Mobil Cepu yang tadi yang nomor 2, mereka bisa meningkatkan produksinya jadi sekitar 210.000 barel, kemudian Chevron karena memang sudah mulai di-grid, dia mulai turun, kemudian EP masih cukup banyak karena EP ini sebenarnya adalah anak usahanya Pertamina langsung yang yang bekerja di bagian hulu ya. Jadi nanti akan ada slide penjelasannya. Kemudian Pertamina Hulu Mahakam ini siapa? Ini benar Total. Inilah Total EP ini. Yang juga habis kemudian dikembalikan ke negara dan negara menyerahkan ke Pertamina Hulu untuk dikelola. Sekarang namanya adalah Pertamina Hulu Mahakam. Kemudian yang kelima berganti menjadi ini tadinya Sinok ya, ini menjadi Pertamina lagi OSES yang tadinya Sinok. Jadi sebenarnya hanya tukar-tukaran tempat aja. Jadi antara PHI OSES dan PHWNWJ ini sebenarnya juga sering tukar-tukaran. Kebetulan di 2019 kemarin yang lebih bagus yang Pertamina PHI Energi PHI OSES itu. Ya, jadi nggak akan banyak berubah kecuali ditemukan ladang yang baru. So far mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi ini Chevron akan berubah ya juga jadi Pertamina juga. Mungkin Pertamina dia akan bergabung dengan PHI, mungkin Pertamina Hulu Indonesia mungkin ini akan berubah menjadi PHI. Jadi otomatis cuma tinggal Mobil Cepu aja yang memang pure dia masih KKS dari luar. Ini sekilas perbedaan antara gross split dan cost recovery. Saya ambil yang simpel aja. Jadi yang sebelah kiri ini adalah sistem cost recovery, yang sebelah kanan adalah gross splitnya. Bedanya di mana? Bedanya sebenarnya hanya ada di posisi dari FTP yang
tadinya ada di cost recovery sekarang tidak ada, dan ini ada cost recovery yang tadinya ada menjadi tidak ada. Secara mudahnya pemahamannya adalah total dari gross production si operator itu dalam waktu tertentu itu harus dikurangi dulu dengan FTP. FTP itu adalah first trans petroleum. Jadi semacam mungkin royalti, tapi bukan royalti lah ya, royalti yang let's say royalti lah yang dibayarkan oleh si perusahaan itu kepada negara. Nilainya berapa? Nilainya adalah sekitar 20% dari gross production yang ada di sini. Jadi FTP itu adalah 20% dari gross production, kemudian nanti dibagi antara negara dan juga si perusahaan kontraktor tadi. Nanti ada penghitungannya di slide setelah ini. Setelah itu nilainya setelah dikurangi dengan FTP, gross production tadi dikurangi lagi dengan cost recovery. Nah, cost recovery ini adalah semua biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan di minyak di sini. Jadi ini namanya biaya cost recovery, biaya OPEX-nya istilahnya gitu ya. Nah, OPEX ini di sistem cost recovery itu akan diganti oleh negara dengan sistem reimbursement, tapi tidak semua biaya, ada biaya-biaya yang memang bisa diganti, mana yang tidak diganti. Dan yang punya tugas untuk mendefine mana biaya yang diganti, mana yang tidak, mana yang sesuai dan mana yang tidak, itu adalah teman-teman kita yang ada di SKK Migas. Jadi salah satu tugas SKK Migas selain memonitor production dari minyak dan gas, juga melakukan audit terhadap nilai cost recovery yang diajukan oleh kontraktor minyak gitu ya. Jadi tugas mereka di sini. Nah, setelah tadi gross production tadi dikurangi oleh FTP dan juga dikurangi oleh cost recovery, maka masuklah menjadi nilai yang menjadi namanya adalah net production yang akan dibagi gitu ya. Dan net production yang dibagi ini nanti akan dibagi dua, ke pemerintah juga dan juga ke perusahaan. Nilainya berapa? Nilainya ada nanti di slide selanjutnya, yang jelas bukan 50-50 ya, tergantung nilai kontrak di awal seperti apa. Menarik sebenarnya yang kita lihat di sini, baik saat itu cost recovery maupun gross split, ternyata masih ada jatah negara, yaitu di yang namanya DMO dan juga pajak yang masuk ke negara setelah nanti diperhitungkan oleh si kontraktor. Nah, DMO ini apa? DMO ini sebenarnya adalah domestic market obligation, artinya adalah di tahun kelima setelah perusahaan itu berproduksi, maka si perusahaan itu harus menjual produksi mereka ke negara dengan harga 10% di bawah harga pasar. Nah, itu dipakai sama negara untuk ketahanan energi. Jadi untuk stok negara nih, ditarik dari sini salah satunya. Dari sini juga nih sebagian income-nya. Dapat juga dari pajak. Nah, setelah dikurangi ini semuanya, maka net income kontraktor itu di sini sebenarnya. Jadi setelah dikurangi dari ini tadi ya, FTP, kemudian dikurangin perhitungan dari splitnya seperti apa, dipotong DMO, dipotong pajak, baru dapat di sini. Ini ditambah dengan cost recovery yang disetujui oleh. Jadi sebenarnya ini juga subjek untuk audit ya. Jadi tidak semua cost recovery yang diajukan itu akan di-approve. Dan kalau teman-teman baca beberapa berita, sebenarnya yang menjadi concern atau isu terkait cost recovery adalah logikanya oleh teman-teman audit itu seharusnya semakin ke sini, semakin kecil OPEX-nya, semakin kecil biaya operasinya, karena memang sudah beroperasi lama. Tapi kenyataannya biaya cost recovery itu semakin lama semakin naik. Nah, jangan lupa bahwa fasilitas-fasilitas produksi yang dimiliki oleh si perusahaan minyak, si kontraktor ini, itu kan aging ya. Jadi semakin menua, maka semakin tinggi juga biaya maintenance-nya sebenarnya. Jadi bayangin kalau kita punya motor baru, motor lama, atau mobil baru, mobil lama gitu ya. Mungkin biaya operasional lebih tinggi mobil yang lama, karena memang ada biaya-biaya tidak terduga. Kalau di migas ya semuanya harus diduga ya, tapi maksudnya biaya maintenance yang lebih tinggi karena terkait dengan kondisi aging dari si peralatan itu. Nah, itu yang menyebabkan sempat ramai kemarin, ini kok sudah tua tapi kok OPEX-nya makin tinggi, bukannya makin turun gitu ya. Sudah produksinya turun, tapi cost-nya naik. Nah, itu yang sempat menjadi ramai waktu itu. Akhirnya kemarin muncullah ide baru, itu namanya gross split. Jadi di sini bedanya
tidak ada lagi cost recovery, jadi murni semua biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan minyak yang dalam kaitannya dengan produksi minyak itu di cover sepenuhnya oleh si perusahaan. Jadi mulai sekarang perusahaan itu harus mikir nih, saat akan berinvest atau melakukan operasional sehari-hari itu kira-kira untung atau rugi. Saya seperti ini, misalkan untuk melifting minyak 1 barel, biaya OPEX-nya berapa sekarang? Itu harus benar-benar diperhitungkan. Jadi jangan sampai nanti mengangkat 1 barel minyak, ternyata biaya produksinya jauh lebih tinggi dibanding harga beli saat ini gitu ya. Atau biaya liftingnya lebih tinggi dibanding harga jual minyak, kira-kira gitu. Jadi nggak ekonomis ya, jadi minus gitu. Nah ini sekarang harus benar-benar diperhatikan sama perusahaan-perusahaan yang memang sudah mulai menerapkan sistem growth split, salah satunya PHOSES. Jadi tempat saya sekarang memang sudah growth split, jadi semuanya semua biaya operasional itu ditanggung oleh, nah pada umumnya ya. Jadi kita harus mengajukan budget ke Pertamina meng-approve, baru kita bisa melakukan investment project di PHOSES. Selanjutnya ke bawah ini sama, tidak ada bedanya. Dan yang sebelah kanan sebenarnya juga sama juga, hanya lebih enak dilihat aja sama yang kiri. Jadi ini untuk mempermudah lagi analoginya, ini seperti zaman dulu kalau teman-teman di desa itu ada namanya petani penggarap sawah itu ya. Jadi petani penggarap sawah itu bayangkan dia sebagai kontraktor minyaknya. Jadi negara adalah sebagai pemilik lahannya. Jadi suatu hari pemilik lahan ini ngasih ke petani penggarap, ya tolong dong garapin lahan saya. Nanti kalau sudah panen nanti kita bagi 2 ya. Nah, kalau di sistem cost recovery, semua biaya untuk beli pupuk, beli bibit itu nanti diganti oleh negara nih. Namanya cost recovery di sini. Tapi kalau sudah growth split, semua pupuk, semua bibit dan pengairan, perawatan segala macam itu ditanggung oleh si petaninya. Itu kira-kira cara membedakan dengan gampangnya antara cost rec dengan growth split gitu ya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang FTP dan beberapa kata-kata baru di sini, istilah-istilah baru. Jadi FTP ini agak ribet ya. Kita lihat aja di poin ketiga ini. Jadi FTP itu bukan royalti, tapi sebenarnya FTP itu dibagi antara pemerintah dengan kontraktor sesuai dengan persentase bagian masing-masing. Nah, besar FTP adalah 20% dari gross production-nya. Selanjutnya FTP-nya setelah dari itu dibagi antara Indonesia dengan kontraktor dari nilai 20% ini. Seperti ini kira-kira angka FTP. Jadi dibagi menjadi tergantung dari lifting production si. Jadi misalkan dia cuma bisa memproduksi sehari 50.000, maka dia akan kena tax 48%, setelah dipotong tax kira-kira 20%. Ini sebelum tax, ini setelah tax, sorry. Kemudian kalau produksinya ada 50.000 sampai 150.000, maka bagiannya kontraktor adalah sekian sebelum tax dan sekian setelah tax. Di atas 150.000, maka semakin kecil lagi taxnya. Jadi sebenarnya adalah insentif pajak dari pemerintah itu ya. Nah, yang menarik adalah untuk gas ini berbeda. Untuk gas itu pukul rata. Berapapun produksinya, maka bagian kontraktor itu fix. Segini, sebelum tax dan sesudah tax. Jadi fix. Jadi bedanya antara minyak dan gas itu selain di pembagiannya, kalau minyak itu bisa 80-20, bisa 75-25, bisa 85-15, tergantung agreement dengan pemerintah waktu seperti apa. Kalau gas itu fix di sampai berakhirnya masa kontrak itu selalu fix harga jualnya. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, gas bisa fix sampai akhir kontrak karena memang gas itu baru akan diproduksi setelah ada pembelinya. Jadi kalau belum ada bayarnya, si lapangan gas itu nggak akan diproduksi karena memang tidak bisa disimpan. Tapi kalau minyak ini beda. Minyak itu tidak perlu nunggu yang mau beli dulu. Jadi kalau memang sudah terbukti cadangannya, kemudian sudah ekonomis, bisa buru-buru diambil ya, nanti disimpan gitu. Tapi kalau gas nggak bisa, jadi harus ketemu bayarnya dulu, agreement jangka panjang, 20 tahun, 25 tahun, agree harganya berapa per mm, baru setelah itu diproduksi. Nah, kemudian ada yang namanya equity to be split, atau di sini pembagian akan dibagi. Jadi ETS ini, seperti tadi saya sampaikan, itu untungannya setelah dipotong dengan FTP dan dikurangi dengan cost recovery. Jadi nanti di sini jumlahnya juga akan tergantung dari jumlah produksi sama jumlah cost recovery-nya.
Setelah itu kita masuk ke DMO ya. DMO ini yang saya bilang bahwa itu adalah bagian harus diserahkan oleh company ke negara, ke pemerintah. Itu setelah berproduksi selama 5 tahun dan nilainya adalah 10% lebih rendah dari harga pasar dan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi ini adalah untuk stok dalam negeri gitu ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah konstanta tertentu dikalikan dengan kontraktor share-nya. Ini ditentukan di awal di kontrak kerjasamanya, kemudian nilai FTP-nya tadi yang di depan tadi, FTP berapa, dikalikan dengan 0,9. Ketemu nilai DMO-nya yang harus diserahkan berapa. Kemudian kontraktor share itu di equity to be split yang menjadi kontraktor yang di sini tadi itu bagiannya berapa. Nah, caranya adalah menghitungnya adalah share kontraktornya berapa sesuai kontrak dengan negara, kemudian dibagi dengan potongan pajaknya. Setelah itu dikalikan dengan ETS atau equity to be split yang tadi. Oke, terakhir tentang yang ini. Jadi yang kita bahas di depan tadi adalah semuanya tentang cost recovery karena gross split relatif lebih simpel. Cost recovery memang rumit, memang cukup rumit. Jadi kalau mau tahu lebih detail mungkin harus ke orang accounting ya untuk tahu angka-angkanya. Nah, ini yang seringkali belum diketahui oleh teman-teman semuanya. Jadi tahapan dari kegiatan hulu migas itu ada 2 ya, ada eksplorasi dan juga ada eksploitasi. Ini saya ambil slide dari punya SLK Migas. Jadi fase eksplorasi itu, fase di awal itu biasanya fase 0 sampai 6 tahun. Itu ngapain aja sih fase 0 sampai 6 tahun itu? Fase awal itu adalah dilakukannya mostly masih studi-studi. Ada studi geologis, geofisis, kemudian ada survei seismik, ada survei kalau di offshore itu ada seabed survei, segala macam lah survei yang dilakukan untuk yang dibutuhkan untuk melakukan pengeboran awal. Kemudian lab analisis dan juga ada namanya exploratory drilling. Jadi drilling pertama. Ada juga sebagian orang yang bilang kalau drilling pertama itu namanya sumur wildcat ya, sumur. Jadi sebelum melakukan drill pertama itu semuanya harus dilakukan dalam waktu 6 tahun. Jadi nah, pada fase eksplorasi ini, semua biayanya itu masih ditanggung oleh perusahaan atau K3S istilahnya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan di sini untuk studi-studi, untuk survei segala macam itu masih ditanggung oleh si kontraktornya. Kemudian yang menarik adalah kalau ternyata di tahun ke-6 ini setelah dilakukan drilling awal, kok ternyata nggak ekonomis nih. Terus si kontraktor memutuskan untuk, wah nggak jadi deh, saya balikin ke negara deh. Ternyata perhitungan saya salah, ternyata hasil di lapangan tidak sesuai, saya balikin ke negara deh. Yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor di sini itu tidak akan diganti oleh negara. Jadi dianggap sebagai kerugian biaya. Nah, inilah sebabnya kenapa migas itu adalah high cost, high risk, tapi juga high gain. Maka tidak semua perusahaan itu bisa melakukan kegiatan migas dari ujung ke ujung, dari mulai eksplorasi, karena memang ada uncertainty yang cukup besar di sini, 50-50 di sini nih. Nanti kalau nggak bagus gimana, ternyata akan tidak ditanggung sama negara, nggak bisa di-reimburse gitu ya, tidak menjadi bagian dari biaya yang masuk ke dalam cost recovery. Ini akan menjadi bagian dari cost recovery juga. Nah terus gimana kalau ternyata setelah tahun ke-6, setelah di berawal ternyata ekonomis nih, ternyata hasilnya bagus, banyak, API minyaknya juga cukup bagus, cukup ringan misalkan, sehingga harga jualnya bagus, bisa dikembangkan. Oke, terus kemudian kontraktor migas akan ngomong ke negara, ke SLK Migas, saya jadi dong nerusin drillnya. Nah, begitu itu jadi, maka mulailah masuk ke fase namanya fase eksploitasi. Nah, di fase eksploitasi ini udah mulai nih dikembangin yang namanya POD, Plan of Development, rencana pengembangan. Nah, di sini ini mulailah dibikin macam-macam rencana development buat drilling, kemudian pengembangan reservoirnya, kemudian completion-nya, terus teman-teman drilling juga mulai akan ngedrill sumur-sumur selanjutnya, kemudian fasilitas mulai disiapkan, platform yang mulai disiapkan, kemudian sarana penghubung yang mulai disiapkan, apakah akan pakai pipeline, apakah akan pakai FPSO, segala macam itu ditentukan di sini. Jadi antara 10 sampai 15 tahun ini kemudian mulai dikembangkan. Kalau ternyata ini nggak mengikat yang depannya, sorry ya. Jadi kalau dalam waktu 3 tahun sudah ketemu hasilnya dan bagus, jadi ya nggak sampai 6 tahun juga gitu, bisa kurang dari 6 tahun juga gitu. Ini fase eksplorasi. Kalau ternyata di sini bagus dikembangkan, nah saat
si perusahaan memutuskan untuk maju, meneruskan, nah saat itulah semua biaya-biaya yang depan tadi ini akan bisa di reimburse ke negara, tapi tidak gelondongan langsung ditukar dalam 1 tahun anggaran. Jadi akan dibagi bersama dengan biaya cost recovery, biaya operasional yang sudah muncul di mulai tahun pertama di fase eksploitasi. Bayangin misalkan ini, oke, saya mau nerusin nih, tahun ke-7 ternyata ekonomis kok. Bukan berarti di tahun ke-7 semua expenses ini akan diganti langsung, enggak, karena bisa tekor nanti ya. Jadi akan dibagi per tahun bareng dengan cost recovery akan ditagihkan oleh si perusahaan minyak kepada negara. Gitu. Yang menarik lagi ternyata kalau ini ya, yang poin kedua ya, setelah misalkan diputuskan maju, oke saya maju nih, hitungan saya ekonomis, ternyata kok zong, ternyata nggak bagus juga gitu ya. Nah ini nggak bisa diganti sama negara, jadi negara itu kalau ternyata hasilnya sama dengan prediksi awal, tidak terlalu berbeda jauh, itu masih diganti sama negara. Tapi kalau enggak ya enggak. Jadi ini juga masih ada resikonya sih buat si kontraktor. Jadi bukan berarti kalau sudah mengatakan iya ke negara aman, sudah akan diganti semuanya, enggak juga. Jadi memang resikonya masih tetap muncul di sini nih. Dan juga saat fase eksploitasi juga teman-teman kontraktor itu juga harus menyiapkan ASR ya, Abandoned Site Restoration. Jadi kan saat site-site yang mereka bangun di sini ini sudah tidak berproduksi lagi. Jadi kan platformnya harus dirobohkan, harus diangkat lagi, karena kan itu ada di tanah negara gitu ya. Jadi biaya-biaya untuk mendemobilize itu, melepas itu, memindahkan itu harus dianggarkan sama si kontraktor di fase eksploitasi ini. Makanya kerjaannya cukup banyak nih sama si kontraktor. Itu kira-kira gambaran simpelnya. Jadi saya berusaha membuat sesimpel mungkin karena takutnya nanti malah bingung ya. Jadi ini adalah yang kita bahas tadi, perbedaan antara cost recovery dengan growth split. Kalau di growth split mungkin sudah rata-rata sudah di fase eksploitasi semua, jadi sudah nggak ngomongin eksplorasi. Tapi untuk yang memang awal-awal biasanya memang masih pakai cost recovery itu karena memang masih ada resiko eksplorasi yang ditanggung sama si perusahaan gitu ya. Itu adalah topik yang pertama ya, yang masalah ini tadi ya, masalah growth split sama cost recovery. Oke, sekarang kita masuk ke hulu sama hilir tadi. Saya akan ambil contoh Pertamina aja sebagai NOC ya, National Oil Company. Jadi Pertamina itu dimiliki penuh oleh Indonesia atau GOI istilahnya, Government of Indonesia, dan secara pertanggungjawaban ini kemana ya? Setelah pertanggungjawaban itu, regulasi yang harus diikuti sama Pertamina adalah regulasi dari ESDM dan juga dari BUMN. Ini adalah yang mengikat si Pertamina Persero secara holding, sebagai holding. Nah, untuk beroperasi Pertamina ini tidak langsung bekerja sendiri, tapi Pertamina Persero ini membentuk anak-anak perusahaan, mulai dari upstream, bahkan saking besarnya ini, saking banyaknya anak-anaknya ini, sampai Pertamina juga akhirnya bikin perusahaan servis dan juga finance-nya. Jadi nanti itulah kenapa kalau sampai berapa ratus perusahaan yang ada di Pertamina ya seperti itu, karena memang sangat gemuk sekali ya. Jadi untuk yang di upstream-nya aja, kita akan fokus di upstream-nya. Di upstream-nya ini ada 9 perusahaan, dan dari masing-masing ini saya Pertamina Energi lah ya, PHE ini dia punya sekitar 58 anak perusahaan. Jadi bayangin coba cucunya si Pertamina dari satu perusahaan anaknya ini udah 58. Gimana kalau dikalikan sekian puluh anak perusahaan ya. Jadi nah, ini adalah grup strukturnya Pertamina yang membawahi, yang fokusnya di bidang energi sama service energi. Jadi kalau kita lihat di upstream ini ada 9 sebenarnya, ada 9 dari EP, HE, ada EP Cepu, ada internasional atau PIEP, Pertamina International EP, PHI, ada Pertamina Geothermal, ada juga drilling service yang punya drilling, juga ada El Nusa. Jadi ini adalah anak-anaknya Pertamina nih, anak-anaknya si Pertamina itu. Jadi EP ini adalah memang dibentuk sama Pertamina untuk mengolah atau untuk jadi operator minyak konsesi-konsesi yang dioperasikan langsung oleh Pertamina dari awal. Jadi kalau teman-teman lihat Pertamina EP itu berarti memang
memang dari awal Pertamina membentuk EP pertama kali itu untuk menjadi operator gasnya Pertamina pertama kali EP itu. Setelah itu muncul, setelah EP ini berkembang, beberapa konsesi yang dikembalikan ke negara. Nah, itu terus mulailah Pertamina berpikir untuk bikin anak-anak yang lain, karena nggak mau dicampur sama EP. Muncullah Pertamina Hulu Energi untuk mengelola lapangan-lapangan yang kecil tadinya. Kemudian untuk yang cepu yang karena cukup besar, nggak dicampur ke EP, jadi bikin EP cepu sendiri. Internasional ini adalah Pertamina yang punya lapangan di Algeria. Di Algeria itu punya lapangan, itu di bawahnya EP, tapi nggak mau dicampur sama EP, kan takut nanti kecampur-campur, jadi bikin. Kemudian PHI ini adalah entitas baru sebenarnya, itu untuk mengakomodir kontraktor-kontraktor yang cukup besar, misalkan kayak tadi Total, kemudian Chevron yang di Kalimantan, yang Ciko, itu masuk PHI juga, dan nantinya kemungkinan Chevron yang di Duri itu juga akan menjadi PHI. Cuman masih belum fix sih kabarnya seperti apa. Mungkin setahun 2 tahun akan clear nanti. Kemudian ada Pertamina Geothermal, ada juga PDSI, Pertamina Drilling. Jadi PDSI ini yang fokus usahanya ada di drilling, service drilling ya. Dan juga ada El Nusa. Ada juga yang pegang refinery, kemudian ada yang gas juga. Jadi kemudian ada di logistik, di downstream, ini mainnya di Patraniaga, retail, lubrikan, segala macam. Dan juga ada di non-core, bahkan ada yang di hotel, rumah sakit gitu ya, ada yang di servis pesawat, ada juga ada di insurance. Jadi memang jadi saat nanti teman-teman misalkan ada rekrutmen Pertamina gitu ya, itu biasanya memang nanti Pertamina itu akan menempatkan teman-teman ke anak-anak usahanya ini. Jadi istilahnya itu kalau di sekarang itu MT ya. Jadi MT di sini nanti ditempatkan di anak-anaknya ini, bahkan di cucu-cucunya untuk mengelola lah, untuk memanage gitu. Sekarang teman kita yang ada di sini ada 3 ya. Si Azhar, kemudian Yola sama Atika, kalau saya nggak salah, ada 3 orang, dan masing-masing ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Saya nggak hafal nih 3-tiganya ada di mana. Nah, ini untuk membedakan hulu sama hilir secara mudah. Jadi hulu itu mulai dari pengeboran, produksi hidrokarbonnya, pengembangan panas bumi kalau itu panas bumi, sampai dengan logistiknya, sampai dengan transportnya. Ini berhenti di secara secara gampangnya gitu ya. Nah, yang di merah ini yang mengoperasikan adalah ini, yang tadi ada di sebelah kiri tadi. Ada EP cepu dan segala macam operatornya di sini. Nah, untuk yang hilir sebelah kanan mulai dari mana? Mulai dari setelah keluar dari pipa transmisi, diproses masuk ke, bisa ke kilang, bisa kilang minyak, bisa kilang petrochemical, bisa ke LPG, bisa ke pengapalan, sampai masuk ke bisa ke depot BBM, bisa ke penjualan, bisa diekspor, bisa ke, kalau geothermal berarti masuk ke PLN berarti ya. Ini ke hilirnya, ini masuk ke bagian hilir. Jadi untuk membedakannya seperti itu biasanya. Kadang-kadang yang rancu yang di tengah-tengah ini sih, kadang. Apakah dimasuk ke hulu atau hilir? Ada beberapa juga yang memasukkan logistik ini ke hilir. Tapi untuk di Pertamina ini masuk ke bagian ke hulu. Ini lebih simpelnya aja. Jadi kalau mulai dari eksplorasi, baik itu di offshore maupun di onshore, itu masuk ke produksi, dan pengapalan itu masuknya ke hulu. Sedangkan kalau sudah dari dari pengapalan kemudian masuk ke TBBM, tangki penimbunan bahan bakar minyak ya, kemudian distribusi masuk ke depot-depot, itu masuknya sama ke hilir nih, sama ini masuk ke hilir. Jadi dari TBBM ini kilang Pertamina masuk ke depot itu masuk ke hilir. Jadi teman-teman nanti kalau saat ditempatkan harus tahu ini masuknya ke hulu ke hilir gitu ya. Tadi saya bilang di depan, jadi ada yang membedakan juga upstream downstream, ada juga dipisah lagi nih, jadi midstream. Ini sebenarnya agak ribet aja nih. Jadi lebih enak kalau cuma upstream sama downstream. Oke, ini slide saya menunjukkan kalau satu anaknya Pertamina yang namanya PHI itu sangat gemuk, karena PHI itu punya anak lagi 58 ini yang berbentuk PT 53, yang di luar negeri ada 5, jadi total 58 perusahaan di bawah Pertamina Hulu Energi, dan PHI Oses adalah salah satunya di sini. Jadi sebenarnya PHI Oses itu adalah cucunya Pertamina ya. Jadi saya bukan orang Pertamina, saya cucunya Pertamina gitu. Teman-teman yang di BMO, NWJ, jadi kalau
nanya sama ini, kalian sudah tahu biasanya dari mana, dari PHE. PHE apa? Kalau ngomongnya adalah PHE ya berarti dia ada di sini. Pertamina. Jadi kalau saya bilang saya di PHE WMO NWJ, oh berarti saya dari anak perusahaannya PHE, kira-kira gitu. Ini saking gemuknya. Jadi memang cukup banyak nih anak perusahaannya PHE. Jadi itu tadi bisnisnya Pertamina dari hulu sampai hilir. Saya nggak crop yang hilir karena nanti lebih banyak lagi. Saya hanya berhenti di PHE OSES karena nanti kita akan banyak ngobrolin tentang operation sama maintenance-nya PHE OSES. Ya. Topik kedua, kemudian yang saya agak cepat aja. Ini yang ketiga, ini tentang PHE OSES. Jadi lakukan di blok OSES ini ya, di blok Sumatera ini sebagai seorang instrument engineer itu ngapain tuh. Nah, ini kita lakukan ini. Jadi brief awal aja bahwa PHE OSES itu letaknya ada di sini, di utara Jakarta, berbatasan sama Jakarta sama Lampung Selatan ya, Lampung Selatan. Ini mulai di award itu mulai di running sama Ayapco waktu itu tahun 68 dan produksi awalnya di tahun 71. Cukup luas karena ada sekitar 8 km persegi seluas ini. Ini adalah historicalnya, jadi mulai dari Ayapco pindah dijual ke Natomas, dijual ke Maxus, dijual ke YPF, jual ke Repsol, kemudian dibeli sama Sinok tahun itu tahun 2002 sampai 18, kemudian dikelola oleh PHE OSES dari 18 sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, tidak semua lapangan itu saat dijual itu saat konsesinya habis, bisa juga saat konsesinya masih berjalan dijual ke entitas lain, nggak ada masalah. Jadi tinggal nanti diperbarui kontraknya antara si kontraktor dengan negara. Tapi intinya bisa ada kejadian dua, satu memang kontraknya habis, atau yang kedua memang dijual sama pemilik sebelumnya ke pemilik baru. Nah, yang menarik lagi adalah lapangan PHE OSES ini, lapangan SIS ya waktu itu terkenalnya, itu adalah lapangan offshore pertama, makanya cukup tua dari tahun 70-an, 71, 72. Ini loh sumur pertama kali di Cinta, namanya Cinta ya. Anjungan di OSES itu nama cewek semua, ini kebetulan namanya Cinta Alpha 1, Cinta Alpha 1. Jadi sumur minyak pertama di Indonesia waktu itu, dan sekarang kalau teman-teman main ke Taman Mini, kepala sumur ini, wellhead ini ada di Anjungan energi apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi kalau mau lihat wellhead pertama kali bentuknya seperti apa ada di sana. Nah, ini adalah layoutnya. Tadi yang di Jakarta dan di Sumatera tadi ada wilayah sebesar sekitar 8.000 km persegi, dibagi menjadi 3, menjadi selatan, south, central, C, U. Jadi ada 3 wilayah besar, dan di masing-masing wilayah tadi ada operation sendiri-sendiri. Jadi kita punya 2 tanker, satu di selatan ini di SBU ada 1 tanker, di utara juga kita punya 1 tanker minyak murni untuk menyimpan minyak ya, bukan untuk processing. Dan kemudian tersebar platform di sini. Ada berapa platformnya? Kira-kira di utara itu kita punya sekitar 20 platform yang aktif, di sentral ada sekitar 20, dan di selatan juga sekitar 20. Tapi based on terakhir kita cek itu ada sekitar 90-an platform yang aktif. Kalau katakan dalam satu platform itu ada 9 sumur, berarti hampir ada 1.000 sumur yang harus di-maintain. Kemudian kita juga punya pipa bawah laut yang mungkin kalau kita zoom lebih dekat lagi itu kayak ini ya, kayak Indomie kali ya, kayak mie gitu, karena di bawah sini itu isinya adalah pipa bawah laut dan juga kabel. Kabel apa? Kabel power, karena kita lokasinya di tengah laut sehingga kita punya power generation sendiri, kita punya turbin sendiri untuk mensuplai listrik seluruh lapangan ini. Jadi kira-kira kita bisa mengenerate dalam sehari itu sekitar 58 sampai 60 mega power yang kita running. Nah, dari mana sumbernya si turbin, dari mana? Nah, sumbernya adalah dari gas yang kita produce. Jadi kita punya sumur gas yang memang kita pakai untuk sourcing si turbin gasnya. Nah, turbin gasnya itu kita couple dengan generator, dan generatornya untuk mensuplai listrik di lapangan ini. Jadi memang independen sekali di sini. Power distribution yang kita punya, power generation dan distribution. Jadi kita punya turbin-turbin yang tersebar di wilayah kita, di wilayah OSES itu. Kita taruh di jack up, di sana kita taruh juga di platform. Ini kebetulan waktu itu saya yang bikin ya. Kemudian ada juga di Pabelokan. Jadi kita punya pulau Pabelokan di sekitar Pulau Seribu situ. Dan kita juga punya jack up juga untuk power juga di daerah utara. Jadi kita punya power generation sama
distribution. Ini kerjaan orang listrik nih. Nah, kembali ke platform tadi, saya ingin coba share ke teman-teman bahwa ada beberapa tipe platform yang sering dipakai nih di luaran sana. Itu letaknya tidak terlalu jauh dari daratan, sehingga yang kita pakai adalah model fixed platform. Model yang paling simple, karena memang masih bisa duduk langsung di atas permukaan tanah, ya, di atas seabed lah istilahnya, di atas seabed. Ada juga model compliant tergantung dalamnya, dan semakin ke kanan semakin dalam, dan mungkin nanti untuk next pengembangannya larinya pasti akan ke FPS ya. FPSO juga sudah mulai ada beberapa yang mungkin untuk di Masela nanti bisa either FPSO atau mungkin FPS, nggak tahu, itu masih belum diputuskan. Terakhir saya dengar sih akan pakai FPSO untuk yang di Masela ya. Nah, yang di OSA sekarang pakai fixed platform. Nah, sebenarnya fixed platform pun ada macam-macam jenisnya nih. Jenisnya ada jenis monopod, ada base monopod, juga ada jacket platform. Itu sebenarnya single tubular. Jadi tubular itu ya cubing besar, tubular. Ukurannya bisa antara 36 inch sampai dengan 56 inch. Kita pasak ke seabed, kita hammer, kita palu gitu. Kemudian dia ini akan dipakai sebagai jalur pipa untuk pengeboran si drilling. Jadi nanti di bawah sini, nanti di dalam sini ada pipa lagi yang dipakai sama drilling, dan di ujung pipa itu nanti ada kepala pompa ya, kepala bor dan kepala pompa untuk ngambil minyak. Kemudian dibawa ke atas, ini namanya wellhead. Jadi ini adalah jenis monopod. Jadi monopod itu memang didesain tidak untuk jangka panjang, karena hanya untuk pengetesan awal biasanya, atau hanya untuk development awal. Setelah terbukti cadangannya, kemudian kita bisa develop ke brace monopod. Jadi brace monopod itu adalah monopod yang diperkuat. Jadi brace-nya apa? Brace-nya adalah ini nih. Ada segitiga pegangan yang membentuk sudut segitiga di sini ya, untuk memperkuat. Jadi diperkuat si konduktor. Jadi ini istilahnya konduktor lah ya, konduktor 56 inci itu kita perkuat, kita istilahnya kita bracing dengan piling yang lebih kecil, dengan tubular yang lebih kecil supaya dia kuat. Bedanya kalau yang di brace monopod ini kita bisa letakkan beberapa fasilitas produksi di atasnya, walaupun tidak untuk pemrosesan, hanya untuk minimum requirement, misalkan untuk air, kemudian untuk sistem kontrol sumurnya segala macam. Dan platform ini masih bisa digunakan untuk rutinitas sehari-hari si operator. Yang terakhir ini namanya adalah jacket platform. Jacket platform itu kakinya ada 4 atau lebih. Bisa 4, bisa lebih. Dan itu biasanya di sini ada 9 sumur. 9 sumur. Dan tergantung lokasinya. Kalau di lokasi agak jauh, dia tidak punya sistem pemrosesan independen di sini. Jadi dia harus kirimkan ke tempat lain, ke platform processing untuk diproses. Jadi yang di sini adanya hanya sparter kecil saja. Jadi ini bedanya. Jadi kalau tadi yang jacket platform, mungkin saya ambil contohnya seperti ini. Ini ada 6 kaki sebenarnya kalau Carmilla, itu agak besar dia. Jadi dia tidak punya pemrosesan, jadi nanti dari sini dia akan kirimkan minyaknya itu ke platform proses. Yang lebih besarnya ada 8 kaki ya, ada 8 kaki, 1, 2, 3, 4. Ini ada 8, dan di platform sinilah letak dari pemisahan fluidanya. Jadi pemisahan fase fluida, 3 phase itu, gas, cair, sama padatan itu ada di sini. Ada di platform besar ini. Dan gimana cara beda ini antara platform processing sama yang bukan processing. Jadi kita sebut ini sebenarnya wellhead platform. Kita sebut dia ini sebagai processing platform. Cara bedanya gimana? Bedanya kalau teman-teman lihat ada flaring yang nempel di platform itu, dia berarti adalah platform proses, karena flaring ini adalah buangan dari gas yang dipisahkan sama si separator yang ada di platform ini. Nanti kita jelaskan sedikit tentang itu. Jadi kira-kira itu gambaran platformnya. Jadi dari sumur-sumur gas yang kecil ini dilempar ke sini, dikirimkan ke platform processing ini, dipisahkan antara minyak gas dan padatannya, kemudian yang gasnya dibakar, yang minyaknya dikirimkan, bisa dikirim ke tanker, bisa dikirim ke platform lain yang lebih besar lagi, kemudian sisa airnya dibuang kemana? Dibuang ke laut. Tapi sudah ada regulasi itu maksimum berapa ppm itu ada aturannya. Nah, ini saya coba fokus ke
kita ngobrol ke platform ini ya, platform jaket tadi yang wellhead platform ya. Ini adalah yang namanya wellhead, saya ambil yang simpel aja. Seperti ini. Jadi yang tadi saya bilang conductor atau selongsong sumur ya ini. Nih, selongsong sumur. Jadi di sini isinya adalah kalau kita buka nantinya di dalam sini nanti ada pipa lagi yang akan dipakai oleh drilling untuk ngebor. Di ujung bawah nanti ada bornya dan juga ada untuk nyedot si minyaknya gitu ya. Bisa ada pompa, bisa ada enggak. Nah, di atas kita pasang yang namanya wellhead. Ini wellhead ini kepala sumur. Ini adalah untuk mengontrol atau mengamankan dari laju aliran fluida yang ditarik sama si pompa tadi. Ini wellhead nih, namanya wellhead. Ini ada sistem instrumentasinya juga. Nah, dari wellhead ini, nanti kalau kita lihat ini ada pipa nih di samping ya. Pipa ini semuanya akan dilarikan ke sistem yang namanya manifold header di sini. Sistem manifold header di sini ini fungsinya untuk mengumpulkan dari semua di platform tersebut. Dikumpulkan semuanya di sini, baru dikirimkan ke. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di sini sebenarnya saya ambil contohnya adalah platform gas. Tahu dari mana? Karena pipanya berwarna kuning. Kalau kuning itu artinya gas. Kalau ini hitam, pipanya hitam, di sini hitam, semuanya hitam, berarti dia adalah minyak. Tapi kalau warnanya merah seperti ini berarti dia peralatan safety. Kalau nanti ada yang warna hijau berarti dia itu angin untuk sistem instrumentasi kita kayak gitu. Nah, oke, kita dari kepala sumur kemudian dikumpulkan lari ke manifold, masuk ke sini, ini gambar manifoldnya masing-masing ini. Nah, fungsinya apa sih manifold ini sebenarnya? Fungsinya adalah untuk mengukur ngetes masing-masing sumur ini apakah sesuai sama prediksi awal. Jadi misalkan sudah ini dia produksi, lari ke sini, kita ambil sampel dari salah satu titik ini. Untuk ngambil sampel minyak, kalau sampel gas bukan di sini, ini sampel minyak ambil di sini. Kita lihat nanti BSW-nya berapa, basic sediment water-nya ada berapa sih? Kandungan air dalam minyaknya ada berapa sih? Sudah encer atau belum kira-kira gitu. Nah, dari sini nanti kemudian kalau di platform wellhead tadi kita punya namanya tesparator. Nanti dimasukkan ke tesparator. Fungsinya buat apa sih dia ini? Fungsinya adalah untuk memisahkan sementara antara oil, water sama padatannya. Bisa ada pasirnya dan juga terhadap gasnya. Jadi kita pisah nih fasenya. Cara misalnya gimana sih? Ya dengan settling time aja. Jadi misalkan ini adalah masukan dari fluida tadi, kemudian diukur kira-kira butuh berapa lama dia sampai terpisah dengan sendirinya, karena kan minyak kalau kita diamkan dia akan terpisah ya. Jadi air akan ke bawah, kemudian minyak ke atas, dan di tengah-tengahnya adalah emulsi, campuran antara minyak dan air yang tidak bisa terpisah secara sendiri ya, jadi harus dipisahkan dengan dipanaskan lagi atau dengan treatment chemical dan selanjutnya. Nah, selanjutnya minyak yang terbentuk di sini, yang terpisah di sini, dia akan diletakkan terpisah dengan sendirinya. Jadi kita hanya pasang weir aja istilahnya, pasang semacam plat aja dan dia akan mengalir sendiri, terpisah sendiri, dan ini airnya ada di sini, minyaknya ada di sini, gasnya di sini. Kira-kira gitu. Semua jenis separator nih. Jadi yang digunakan adalah settling time-nya berapa. Settling time yang dibutuhkan si minyak untuk memisah sendiri berapa. Berbeda jenis minyaknya akan berbeda juga nanti jenis dari tesparatornya, tapi secara prinsip cara kerjanya sama. Oke, jadi dari sumur lari ke flow line, lari ke separator, kemudian dari sini baru kita larikan ke yang namanya riser pipeline. Ini untuk mengirimkan minyak atau gas ke platform selanjutnya. Jadi di sebelah kiri atas ini ada bayangkan platform, kita punya namanya riser ya, riser. Model macam-macam, bisa yang fixed riser, bisa juga yang floating. Ini menghubungkan antara platform A dan platform B. Jadi kalau saya mau mengirimkan minyak dari sini ke sini, tinggal kita kirim aja dari sini ke sini. Begini. Tipikalnya akan sama, riser pipeline. Dan dari masing-masing tadi ada sistem instrumentasinya. Kita akan lihat setelah ini. Nah, kita masuk ke yang namanya PFD, Process Flow Diagram. Saya nggak tahu, saya lupa dulu waktu kuliah sempat diajarin ini atau enggak gitu ya. Tapi kok seingat saya baru belajar ini pas saya masuk kerja gitu ya. Mungkin pas kuliah itu sering bolos sekali. Jadi saya baru belajar ini di awal-awal dulu. Jadi PFD-nya PFD ini adalah menggambarkan sistem secara holistik dulu ya. Kita ngomongin yang tadi saya jelasin depan tadi, dari kepala sumur tadi, ini adalah kepala sumur.
masuk ke flow line, ini ada flow line-nya, ada manifold-nya, setelah itu masuk ke test parameter yang tadi saya jelaskan tadi, test parameter fungsinya seperti apa, baru masuk ke riser tadi. Masuk ke riser ini baru dikirimkan ke platform selanjutnya. Ini adalah PFD. Ini adalah basis di mana instrument engineer mulai bekerja nantinya gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah mulai kelihatan nih equipment instrumentasi apa sih yang harus kita perhatikan. Misalkan di sini ada SDV, ada mungkin nanti di flow line sini ada nggak ya? Oh, ini ada SDV lagi di separator. Nanti di separatornya ada level controller, ada pressure controller, ada pressure control valve di sini, ada level switch juga di sini, ada turbine meter di sini. Jadi udah mulai kelihatan nih, tapi kita tidak bisa lihat detail settingannya ada berapa sebenarnya. Settingan si sistemnya, settingan dari instrumentasinya ada di angka berapa, kita nggak lihat. Yang kita lihat adalah garis besar proses seperti apa, dan peralatan safety-nya kira-kira yang nempel apa sih, gitu. Kira-kira seperti itu kalau mau tahu PFD-nya. Dan ini biasanya dari PFD ini bisa dipindahkan menjadi gambar itu ya, flowchart itu ya, yang sering teman-teman lihat mungkin. Gambar itu awal dari sini. Dari sini baru nanti akan dibikin gambar diagram atau flowchart yang memudahkan orang untuk membaca, yang bukan orang instrumen, karena yang bisa baca ini biasanya adalah orang proses dan orang instrumen. Jadi dalam sehari-hari teman-teman akan sangat dekat, sangat sangat intens berhubungan sama orang proses, karena orang proses yang mendesain ini semuanya, dan orang instrumen yang akan mendefine kontrolnya ada di mana, sistem kontrol di mana berdasarkan request dari orang proses tadi. Nah, lebih detail lagi, kita akan masuk ke salah satu ini ya, di wellhead ya. Wellhead kita akan masuk yang namanya PNID ini. Belajar itu waktu awal-awal dulu ya, jadi nggak tahu ya waktu dulu saya belajar di mana gitu. Waktu kuliah gitu. Jadi ini perhatikan, ini ada wellhead yang tadi ada di sini ya. Ini wellhead ini. Wellhead ini ada, mungkin dalam satu platform ini ada beberapa wellhead ke bawah ini. Nah, kita ambil satu cuplikan wellhead di sini. Ini adalah satu. Jadi kalau dalam satu platform ada 9, otomatis ada 9 PNID untuk wellhead platform, karena kadang-kadang masing-masing setting instrumentasi akan beda-beda antara masing-masing wellhead ya. Jadi, kalau kita lihat flow-nya ini dari sumurnya, dari casing sumur tadi masuk ke atas, ini adalah wellhead-nya yang tadi gambar wellhead yang saya jelaskan di depan tadi. Dari wellhead ada flow line, ada pipa yang tadi masuk ke dalam manifold. Yang tadi manifold saya jelaskan di depan tadi ya, ada manifold. Nah, ini adalah masuk ke masing-masing wellhead yang lain. Jadi yang kita ambil cuma salah satu aja. Sorry, ini masuk ke header manifold. Kemudian manifold tadi ini masuk ke test separator. Ini atas nih, masuk test separator. Bisa juga di switch langsung masuk ke platform selanjutnya. Atau bisa juga nanti dibuang ke overboard. Jadi ini adalah sistem PNID prosesnya. Nah, terus instrumennya di mana? Instrumennya di sini. Jadi instrumennya nanti mulai, perhatikan yang di sini ya. Yang di sini ada namanya control panel, namanya platform shutdown panel. Nah, ini adalah untuk mengontrol semua peralatan yang ada di platform tersebut. Kita mengontrol wellhead dari sini, kita mengontrol test separator dari sini, kita mengontrol riser segala macam dari sini semuanya, pompa-pompa dari sini semuanya. Nah, kita lihat nanti ini mulai kelihatan detail nih kerjaan dari teman-teman instrumen nih. Jadi mau kita lihat nanti di sini mulai kelihatan kita ternyata di PSH ya, pressure switch high, ada pressure switch low. Kemudian ada juga nanti kita masuk ke flow line, ada solenoid juga ya, ada solenoid valve, ada shutdown valve. Kemudian nanti masuk ke flow line, nanti di sini mungkin teman-teman juga di masing-masing flow line juga ada sensor juga untuk pressure. Kemudian masuk ke control panel yang kita cek lebih banyak lagi nanti sampai ke bawah pompa. Jadi teman-teman harus bisa bedakan mana yang garis hitam ini apa sebenarnya sih. Kemudian garis hitam putus-putus tebal ini apa sih? Garis hitam yang putus-putus tipis ini apa sih? Yang ada tanda serong 2 ini, tanda tik 2 ini apa sih gitu. Dan ini masing-masing dalam PNID itu ada legendnya sendiri-sendiri. Dan selanjutnya ini ada mulai muncul nih nanti nih di sini, mulai ada settingan pressure-nya berapa dari masing-masing peralatan ada di sini. Biasanya seorang instrumen engineer untuk memaintain peralatan instrumentasi yang ada di sini.
ini baru satu dari Red Hat ya, tapi ini adalah PNID, dan teman-teman harus bisa baca PNID. Saran saya sih mulai baca, mulai at least kita tahu playground-nya apa sih gitu. Jangan sampai nanti ngeblank kayak saya gitu ya. Nah, saya dulu ngeblank waktu masuk juga, ini apaan sih? Saya bahkan belajar PNID juga buku lagi, saya belajar sendiri, saya lihat oh ternyata ini. Jadi memang benar-benar otodidak juga saya gitu ya. Bentuk fisiknya di lapangan, saat teman-teman nanti ke lapangan itu sistem pneumatik. Jadi rata-rata saat ini di tempat saya itu masih pneumatik. Kenapa pneumatik? Satu, karena memang lebih handal, lebih reliable. Yang kedua, lebih murah dibanding sistem yang baru, yang DCS atau PLC. Dan yang ketiga, memang instalasi lama, sehingga zaman dulu belum ada nih DCS sama PLC, jadi masih pakai model pneumatik semuanya. Jadi jangan kaget kalau nanti masih ketemu seperti ini di tempat kalian beraktivitas nantinya. Dulu saya sempat juga belajar untuk cara ngebanding ya, ngebanding ini namanya cubing ya, ngebanding cubing ini isi kan pneumatik kan pakai udara ya, jadi kita punya sebagai jantungnya si udaranya untuk produksi udara, kemudian masing-masing peralatan ini dikontrol oleh angin yang dialirkan oleh si cubing ini gitu. Jadi saya bahkan dulu sempat belajar cara ngeband ini, ngebelokin dia gitu. Jadi jangan salah, orang instrumen itu juga biasanya juga agak artistik juga gitu. Makanya saya nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa banget buat ngelakuin ini, karena saya nyoba sekali, 2 kali, 3 kali kok nggak rapih ya gitu. Jadi untuk ngebelokinnya pun ternyata nggak segampang yang kita bayangin gitu. Jadi kayak benar-benar kayak seniman gitu ya. Jadi bayangin yang kita kontrol seperti ini, kemudian ada peralatan-peralatannya, dan ini adalah peralatan yang ada di wellhead control panel tadi yang saya tunjukkan di PNI depan tadi. Jadi teman-teman harus tahu namanya apa, belinya gimana, cara pasangnya gimana, kalau tiba-tiba ada yang rusak itu what have you do gitu, kira-kira gitu ya. Ini lebih kompleks lagi, jadi ini kayak heat exchanger ya. Jadi bayangin ini ada transmitter harus teman-teman kontrol, harus teman-teman cek semuanya, kontrol valve, many things yang harus dicek di sini, dan tugas kita adalah memastikan semuanya beroperasi normal dengan setting yang sesuai. Dengan apa caranya? Ya ada toolsnya, misalkan ini teman-teman nanti akan dilengkapi dengan alat-alat untuk membaca, untuk kalibrasi segala macam. Nah, PR-nya sekarang adalah teman-teman sudah pernah belum megang ini, atau sudah pernah mengaplikasikannya. Itu sebenarnya PR-nya. Kalau belum pernah, at least teman-teman pernah tahu nggak cara makanya seperti apa gitu dulu deh, kalau belum bisa hands on gitu ya. Karena bedanya antara kita dengan saya dulu dari Jogja dan dari Bandung gitu ya, teman-teman lulusan dari Bandung, itu bedanya cuma mereka menang duluan pernah megang ini, sehingga mereka saat di lapangan sudah lebih cepat untuk beradaptasi gitu ya. Pun akan berhadapan dengan PLC yang memang embedded ke dalam si peralatannya. Jadi memang ada peralatan seperti kompresor atau apa yang memang dia termasuk PLC-nya itu ada yang melekat di situ, itu harus juga memonitor dia, mentroubleshoot dia kalau rusak. Dan juga ada sistem kontrol model lama, ini adalah masih pneumatik semua, jadi teman-teman harus bisa baca, bisa mengidentify problemnya di mana, rectify-nya seperti apa, sebelum main ke ini DCS. Nah, jadi sebenarnya PR-nya seorang instrumen di lapangan itu adalah tadi itu. Jadi ada peralatan, teman-teman pastikan berfungsi sebagaimana mestinya, tahu fungsi kerja seperti apa, tahu cara kerjanya seperti apa, yang dibenerin yang sebelah mana, dan tahu cara mengkalibrasi itu. Udah itu gitu. Nah, saya ada satu buku yang menarik sebenarnya, kalau memang kira-kira ngeblank banyak gitu ya, saya sarankan teman-teman ini buku yang memang sayangnya juga saya dapat itu waktu saya kerja pertama kali ya. Ini kalau teman-teman cari, saya dapetnya di Bandung nih, di tempat fotokopi yang paling heboh di Bandung tuh, di dunia baru ya. Jadi tinggal nyebutin judul bukunya apa, keluarlah si Akohnya dengan bukunya gitu. Ini ada bukunya dijual di sana. Saya tinggal di sekretariat tuh, jadi kalau teman-teman mau baca ada tuh di sana warnanya bukunya pink.
agak tebel sih, kayak bantal gitu. Jadi nggak heran kalau pas baca buku pengennya buat tidur, bukan buat dibaca, karena saking tebelnya gitu. Tapi kalau baca ini, teman-teman akan paham filosofi dari instrumentasi seperti apa, basic-basicnya seperti apa, dan paling nggak kosongan banget gitu ya, nggak kosongan banget saat nanti masuk ke dunia industri yang memang masih butuh seperti ini. Jadi saran saya carilah, atau kalau nggak di Topet masalah ada kok yang jual soft copy-nya, bukan hard copy-nya. Saran saya beli ini atau baca ini dan simpan deh. Kalaupun sekarang belum pakai, nanti pas kerja di dunia industri, kebetulan masuk ke migas, petrochemical atau yang sejenisnya, kepake saya jamin deh. Jadi ini kayak buku, kayak kamus ya, kayak buku saktinya gitu lah ya. Baca ini cukup. Nah, itu tadi yang instrumen. Kalau memang kita pure instrument engineer ya seperti ini kerjaannya, instrument supervisor, instrument engineer seperti ini. Jadi memang di lapangan semuanya tentang benerin ya tadi itu, dan sehari-hari barengnya sama orang proses. Jadi orang proses kemana ya kita ke sana. Orang proses kemana kita ke sana. Jadi memang dalam engineering itu biasanya yang menjadi key-nya pertama kali orang proses mau ngapain, nanti orang mechanical, orang instrumen, orang elektrik itu ngikutin di belakangnya. Kita yang menyesuaikan nih, oh butuhnya ini, oh kita kasih ini. Jadi memang kita mensupport orang proses gitu ya. Jadi memang backbone-nya di proses. Nah, setelah ini saya mau coba kasih lihat sedikit, kalau selain jadi instrument engineer, jadi apa sih di dunia migas ya, macam-macam. Kalau saya kebetulan di end user, saya pernah di project juga, jadi memang bisa juga orang instrumen itu benerin subsea pipeline, karena saya juga pernah benerin pipeline, pernah masang pipeline baru, jadi cuman memang setelah sekian lama di lapangan ya, jadi tahu ini harus ngapain gitu ya. Yang penting sudah tahu lapangan, kemudian sekarang mulai di project gitu. Nah, ini juga kita harus bisa memodifikasi. Jadi ini ceritanya waktu itu kita memodifikasi ada di sana dengan orang proses tentunya, dengan orang proses. Jadi orang proses yang merubah-rubah PNID ini, mereka merubah-rubah sequence dari processingnya seperti apa, dan kita yang menyesuaikan kontrolnya. Misalkan tadinya flow-nya dari 1, mereka merubah ke arah nomor 2. Terus kita cek nih, di nomor 2 ini ada kontrol apa aja yang akan ngefek, yang akan terimbas karena perubahan flow ini ya. Nah, kita sesuaikan. Kita tanya orang proses butuhnya setting temperatur di berapa, butuhnya pressure di berapa. Nanti kita mainkan di situ. Kita yang akan menghitung, oke, kalau temperatur sekian, saya set nanti di instrumentasinya sekian, kayak gitu. Nanti kita program di DCS-nya sekian sampai ke DCS seperti apa itu. Jadi memang sensing seperti itu tetap ada. Jadi ini di project bahkan kita juga sampai bisa bikin schedule project juga ya. Schedule project sampai nanti menghitung budgeting juga seperti apa. Bahkan sampai ke material pun kadang-kadang orang instrumen juga harus tahu nih material yang kita pilih itu jenisnya apa, cocok enggak, nice to know lah. Jadi sebagai orang project itu kita harus tahu material jenisnya apa, yang kita ambil benar atau enggak, sesuai sama standar apa enggak, sesuai sama API atau enggak. Nah, itu harus kita tahu juga nih. Jadi in general sebenarnya instrumen bisa kemana-mana. Bisa kemana aja sih. Nah, inilah yang saya lakukan selama ini. Jadi setelah di instrument supervisor di lapangan, kemudian saya pindah ke kantor jadi instrument engineer. Mulai tadinya di lapangan saya nggak pernah berhubungan langsung dengan paper gitu ya. Ngebaca dari PNID, setting segala macam, udah mulai pusing rumus-rumus. Akhirnya ternyata bisa juga ditarik ke project nih, jadi project control, jadi planning juga bisa juga. Dipindah lagi jadi project engineer bisa juga. Ternyata terakhir jadi facility itu yang tadi itu. Jadi sekarang saya harus misalkan ada rencana penambahan sumur baru di lokasi baru. Engineer ini tugasnya adalah memetakan butuhnya apa aja. Fast prod di situ butuhnya apa aja, fasilitasnya apakah butuh vessel, temperatur, apa butuh pipa berapa panjang, berapa besar pipanya, diameternya berapa, kita butuh pompa atau enggak, kita butuh elektrikalnya seperti apa. Jadi memang cukup kompleks tugas facility engineer ini, tapi ternyata bisa juga dipegang sama orang instrumen gitu ya. Biasanya megang ini tuh orang
bisa orang mekanikal, bisa orang proses. Jadi antara dua orang itu biasanya. Kalau orang project engineer biasanya orang sipil biasanya megang nih, orang-orang dari teman-teman kita dari sipil biasanya. Tapi kok ya bisa-bisa juga gitu ya. Jadi saya pikir itu yang saya share hari ini, karena tadi agak banyak topiknya tapi general semuanya. Ini saya mau share, jadi nggak selamanya enak di offshore itu. Suatu hari juga pernah ada kebakaran, dan saat itu terjadi, satu yang terlintas di kepala itu, seandainya waktu itu saya ada di rumah. Karena waktu kejadian udah benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita udahlah pokoknya udah gimana ya, kejadian ini kok ya saya datang ke kantor gitu ya. Jadi kayaknya ada blessing in disguise juga, ada luck juga ya, saya ke kantor, jadi sudah saya ke kantor. Tapi tidak semuanya enak gitu, tidak semuanya itu seperti gambaran, oh pasti di offshore tuh begini, enggak juga. Pas kejadian seperti ini baru kerasa nih, ya Allah kalau saya di kantor aja gitu. Jadi ada juga, karena kalau kejadian begini lagi di offshore kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau kemana nih, mau lompat juga mikir, mau pakai lifeboat juga ternyata kebakaran di belakang gitu ya. Jadi yang kita lakukan juga cuma lari ke ujung sebelah sana dan nunggu aja gitu. Kita pasrah aja di ujung, dan itu kan paling nggak enak banget. Dan itu ternyata pernah juga kejadian sama saya gitu. Saya pikir itu ya, Mas Ali ya, saya kembalikan ke Mas Ali deh kalau ada yang mau dikonfirmasi lagi. Terima kasih banyak, Mas Ali. Oke, terima kasih Mas Anto, pemaparannya sangat komprehensif sekali ya. Benar-benar dari dasar banget sampai menjurus ke domain engineering-nya gitu. Terus kemudian selanjutnya sesi tanya jawab, ini udah ada beberapa teman-teman yang nanya. Karena untuk menyingkat waktu, jadi saya rekap sekalian aja gitu ya Mas. Buat nanti sekalian jadi satu pertanyaan, terus sekalian nanti dijawab sama Mas Anto gitu ya. Oke. Untuk yang ada dari Mas Barkah pertanyaannya terkait dengan kontrak gas yang sampai 20 tahun, apakah kesepakatan harganya di awal dan di akhir sama atau bertambah seiring dengan kenaikan inflasi? Kemudian yang kedua, untuk yang perbandingan antara cost recovery sama yang gross tadi Mas, kan cost recovery kan sebelumnya kan bagi dua antara perusahaan sama negara itu kan ada CPU. Nah, kalau di cost recovery ini semacam kayak dan gitu enggak sih Mas? Kalau misalnya cost recovery kan sebelum dibagi dua, seenggaknya tuh negara punya itu punya FTP gitu. Nah, sedangkan kalau group split itu kan hasilnya apapun berapapun gitu langsung dibagi dua. Nah, itu kira-kira sepertinya kira-kira gitu untuk berubah dari cost recovery menjadi gross split gitu. Terus kemudian untuk yang ya, tentang yang Mas anak perusahaan Pertamina dan kita sendiri aja tahunya ya cuma Pertamina gitu, kerja di mana ya Pertamina gitu ya, identik sama ngebut dan lain-lain gitu. Kalau dikaitin sama mungkin kalau teman-teman agak familiar gitu sama film Zone gitu kan, kalau kan misalnya di situ kan ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh banyak perusahaan gitu dalam satu lapangan migas gitu, kayak misalnya drillingnya itu ada Transocean, terus kemudian K3S-nya itu ada Chevron misalnya, atau untuk jasanya itu ada Halliburton. Atau kira-kira kalau dibandingin sama anak-anak perusahaannya yang Pertamina nih, untuk perbandingan kegiatan secara lebih detailnya kayak gitu tuh perbandingannya gimana Mas? Kalau misalnya drilling itu di Pertamina ada apa, terus kalau dan lain-lain gitu ada apa gitu? Mungkin gitu Mas bisa dijawab. Oke, satu-satu ya. Jadi yang pertama tadi saya lupa aku. Agnes ya. Halo, Agnes. Halo, ya. Yang pertama tadi tentang kontrak gas yang sampai 20 tahun. Apakah kesepakatan harganya di awal dan di akhir itu sama atau bertambah seiring kenaikan inflasi?
Oh ya, itu kalau ya yang itu dari awal di define di awal karena memang tidak akan diproduksi kalau apa namanya kalau belum ada pembelinya. Cuma ternyata memang setelah itu produce itu masih bisa di-amend, bisa dirubah harganya selama kesepakatan antara apa namanya dari perusahaan sama negara itu memungkinkan dilakukan gitu ya. Cuma mungkin saya nggak tahu contohnya di mana gitu ya. Saya mungkin tahu gitu kalau yang mana yang pernah di-amend kontrak gasnya di mana gitu. Kalau tahu saya sih itu masalah gas sih. Jadi memang dari awal sampai tahun nilainya sekian gitu. Dan memang ada tanggung jawabnya dalam sehari itu harus ngirim berapa dan berapa BBTU itu harus ada di kontrak itu tertulis dengan jelas gitu. OSES juga menjual gas ke Indonesia Power di Cilegon dan kita juga punya target misalkan dalam sehari kita harus menjual 30 mm NCFD. Kemudian BBTU-nya berapa? 25 atau 26 saya lupa. Itu harus terpenuhi itu. Kalau misalkan dalam sehari kita tidak fulfill segitu ada penaltinya. Dan harganya fix sejak dulu. Sejak pertama kali kita jualan tahun 2008 itu sampai sekarang ya harganya ya segitu. Walaupun sudah ganti sudah ganti operator, tapi karena kontraknya memang panjang, jadi ya sama. Jadi belum di-amend sampai hari ini belum di-amend. Nilai kontrak jual gasnya belum dirubah gitu. Itu yang masalah gas ya, yang setahu saya. Kemudian yang masalah yang kedua tadi gross split sama cost recovery tadi ya, Agnes ya? Iya, Mas. Yang perbedaan di FTP-nya. Iya, tadi yang saya jelaskan itu yang oil itu, yang minyak ya. Untuk yang minyak, karena memang saya sih kalau mau lebih detail lagi mungkin ada sesinya beda lagi ya. Intinya tidak jauh berbeda FTP-nya, hanya mungkin nilainya berbeda di konstantanya. Tapi kalau di gross split memang tidak ada FTP, Dan jangan salah, gross split itu memang baru. Jadi perusahaan-perusahaan yang sebelum 2018, sebelum 2017-18 itu rata-rata masih pakai ya. Jadi gross split itu masih baru. Jadi memang mungkin coba teman-teman kalau perhatikan beberapa perusahaan yang beralih dari cost recovery ke gross split, itu tendensinya adalah produksinya turun. Kalau teman-teman itu ya perhatikan, sebelum beralih ke gross split, coba cek deh, itu nanti BOPD seharinya berapa, nanti setelah ke gross split itu berapa. Karena memang ternyata ada, kalau di kita tuh itu jadi isu yang cukup kencang juga tuh. Kenapa sih dipisah sejak berubah dari cost rec ke gross split kok malah turun produksinya gitu. Nah, itu ternyata ada impact-nya juga buat si perusahaan gitu ya, peralihan itu gitu. Tapi memang FTP itu hanya ada di cost recovery, dan yang tadi saya sampaikan itu perhitungan untuk yang di minyak, bukan untuk yang bukan yang di gas ya, untuk yang di minyak gitu. Itu yang kedua. Terus yang terakhir tadi apa, Agnes? Mas, bedanya oh iya ya, yang di Deepwater Horizon ya. Ya, kalau dibandingin sama yang di Deepwater Horizon tuh kayak apa aja contohnya? Oh ya, dia sebenarnya mirip sih. Kalau yang di Deepwater itu kan memang kerjaannya teman-teman drilling ya. Memang itu kerjaannya. Kalau di sini ada Gama, mungkin untuk kerjaan Gama itu dia orang teknik fisika yang nyempal ke drilling itu ya Gama itu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu cara ngebor gimana ya tanya sama Gama, mungkin detailnya seperti apa. Tapi pemahaman saya memang si user gitu ya, misalkan Pertamina kan user ya, end user gitu lah ya. Nanti kita punya beberapa kontraktor lagi misalkan untuk ngebor itu dengan siapa, dengan PT A, dengan Halliburton misalkan. Kemudian pompanya nanti kita pakai dari Schlumberger misalkan. Kemudian nanti untuk kalau produksi kita sendiri ya, untuk yang maintenance atau operation gitu, ada beberapa perusahaan yang memang itu disubkonkan ke perusahaan luar gitu. Kayak misalkan BP zaman dulu itu, BP yang sekarang ONGC itu untuk maintenance operationnya mereka punya third party sendiri. Tapi kalau
PHOSS itu maintenance operation dilakukan sendiri. Nanti saya bilang kalau di PHOSS itu kita harus bisa troubleshoot sendiri karena memang yang troubleshoot bukan third party tapi kita sendiri. Jadi yang pegang alat kita sendiri. Jadi kita nggak nyuruh-nyuruh orang. Jadi memang kita yang megang alat, kita yang calibrate, kita yang rectify kalau ada problem gitu ya. Nah kalau itu yang operation, tapi kalau yang drilling memang ya mirip seperti film itu, mirip seperti yang teman-teman tanyakan itu. Jadi punya subcon spesialis sendiri-sendiri. Bahkan kapalnya pun untuk ngebor itu juga bukan punya kita sendiri, pasti punyanya third party gitu. Jadi kita yang ngontrak dari negara, tapi kita juga ngasih kerjaan lain kayak kita punya rumah lah ya kali ya gitu ya. Jadi kita kerjaan kecil kita kasih ke kontraktor lain lah. Kalau sumur ke PTA, kalau ini ke PTB, kira-kira gitu. Kira-kira gitu sih, Agnes. Oke Mas, terima kasih jawabannya sangat menjelaskan gitu. Terus untuk teman-teman yang lain masih ada waktu, barangkali ya masih ada yang punya pertanyaan bisa langsung disampaikan saja lewat audio juga nggak apa-apa. Ini Mas ada pertanyaan dari dari Ali. Kalau misalnya tema skripsinya nggak sesuai sama Pertaminan gitu bisa nggak Mas? Skripsi nggak sesuai sama? Kalau yang mau melamar kerja nih misalnya, tapi tidak sesuai dengan skripsi kita gitu, itu jadi pertimbangan nggak sih Mas gitu terkait dengan misalnya penelitian yang pernah dilakukan atau apa gitu? Oh, ya jadi saran saya sih teman-teman sejak sekarang kan sudah punya rencana masing-masing ya mau kemana gitu ya, sudah ada gambaran nih. Nah kalau saya dulu memang karena pingin ke industri, jadi saya bikin skripsinya tentang saya pergi ke industri, saya pergi ke Cilegon waktu itu, saya pergi ke perusahaan Jepang, ke Amoco, jadi saya belajar instrumentasi di sana gitu. Bukan pure instrumentasi, tapi saya belajar tentang safety instrumen di sana, lebih agak ke safety juga, tapi ada instrumennya gitu ya. Nah, sehingga itu saat saya melamar ke industri itu agak nyambung gitu ya, nyambung. Tapi kan itu rencana gitu ya. Ada juga kadang-kadang yang memang tidak merencanakan ke sana, tapi malah ke sana tuh ada juga. Tapi saran saya kalau teman-teman sudah punya rencana memang mau ke industri ya, saran saya ya tadi itu cari skripsinya yang memang mendukung teman-teman buat ngobrol waktu interview itu sama interviewernya tentang skripsi teman-teman. Jadi misalkan nanti, oh Pak, saya pernah skripsi tentang ini di sini. Kira-kira bisa nggak ya apa yang saya skripsikan ini, yang saya pelajari ini diaplikasikan ke perusahaan ini, kira-kira gitu. Jadi itu kan untuk ngebuka diskusi sama si ini ya, sama si reviewernya sebenarnya gitu. Jadi nilai lebih aja, tapi tidak menjadi faktor utama. Karena apa? Karena kalau fresh graduate biasanya masuk ke industri ya, stigmanya si interviewer, HRD maupun end user itu kalian adalah orang instrument engineer, titik. Jadi kalian nggak usah ngejelasin saya orang instrumen Pak, nggak usah. Di otak mereka tuh saya instrument engineer, titik. Oh kamu, jadi nggak usah, wah saya walaupun orang teknik fisika tapi saya nggak bisa instrumentasi Pak, wah langsung keluar nanti kalian. Salah ini, maksudnya salah kamar gitu. Jangan sampai salah kamar nih. Kalau memang nggak mau ke industri ya jangan mau apply industri, kira-kira gitu ya. Tapi saran saya karena kalian sekarang di teknik fisika ya mau nggak mau at least kalian itu tahu lah kulitnya, yang tadi ada buku itu kalian pelajarin bukunya, baca. Kalau memang masih tertarik ke industri ya coba skripsinya itu cari penelitian di industri. Kalau bisa apapun itulah, intinya banyak yang bisa dimasukin buat skripsi, karena itu akan jadi faktor non teknis yang membantu kalian saat nanti interview gitu. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih Mas Anto penjelasannya. Cukup menjawab kegelisahan para mahasiswa tua gitu ya, kayak kira-kira. Oh, bisa ya. Berhubung
sudah mendekati waktu berbuka, sepertinya udah jam 17.26, bentar lagi udah. Siap. Gitu. Jadi sebelum saya tutup, terima kasih sekali Mas Anto udah meluangkan waktunya, udah menyempatkan waktunya untuk menyusun materi dan kemudian untuk menyampaikan kepada teman-teman Kamasa, adik-adik Kamasa gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dalam acara sharing alumni hari ini. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan bisa menambah insight kita gitu, bisa menambah pemahaman kita, terus kemudian bisa jadi pertimbangan untuk melangkah ke depannya gitu. Seperti itu. Gimana Li? Langsung ditutup apa gimana Li? Barangkali mau nyampein sesuatu juga. Takjilnya dulu. Ya gimana tadi? Selanjutnya Eri ya, Li? Selanjutnya sesinya Mas Eri. Takjilnya bagi dulu dong, gimana nih? Sponsor kita dibagi. Kan bisa diri masing-masing. Terima kasih kepada Mas Anto yang sudah mengisi materi pada sore hari ini. Memang cukup ini yang memberi gambaran banyak sekali terhadap kita para mahasiswa teknik fisika. Kita tadi lihat dari awal, kalau kita lihat dari awal tadi itu isinya itu sebenarnya semua itu mata kuliah yang kita pelajarin di teknik fisika. Ada ekonomi teknik, ada teknik proses, ada apalagi tadi ada otomasi proses, ada karena kita juga ikut mengkontrol yang ada di di semua hulu dan sampai hilir di migas, terus dan ada kayak ada sistem keselamatannya juga. Itu banyak sekali sebenarnya hal-hal yang migas itu sebenarnya kita pelajarin di di kampus gitu Mas. Dan memang jadi sebenarnya itu jadi peluang besar bagi kita sebagai mahasiswa teknik fisika untuk menggeluti nanti di bidang migas setelah selesai studi di kampus gitu. Begitu sih Mas yang dari kami tangkap. Terima kasih banyak kepada alumni juga yang sudah hadir, Mas Eri, Mas Ariel, ada Mas Barka dan lainnya banyak sekali. Terus juga teman-teman dari teknik fisika yang udah berpartisipasi. Nanti ini untuk sesi sharing alumni ini alhamdulillah sudah kita rekam tadi, dan kemungkinan nanti akan di-upload juga nanti di YouTube. Mungkin sekian dari saya Mas gitu. Ya, terima kasih Ali sama teman-teman ya. Makasih ya. Oh ya. Saya balikkan lagi ke Agnes. Kok bolak-balik? Oke, kemudian mungkin selanjutnya karena ini melihat dari partisipasi sharing alumni sekarang ya, cukup banyak yang join tadi. Udah nyampe sekitar 45 orang gitu yang join, dan materinya juga sangat menarik gitu, nambah wawasan banget gitu. Dan mungkin setelah ini gitu mungkin akan ada sharing alumni sesi berikutnya dan selanjutnya lagi gitu. Kira-kira bagaimana kakak Kamasa, apakah tidak keberatan? Tidak, kalau keberatan nanti marahin nanti. Oke, siap. Oke, jadi untuk sharing alumni yang sesi hari ini saya cukupkan dulu sekian. Untuk kemudian untuk sesi-sesi berikutnya mungkin akan kami agendakan, dan sampai jumpa. Selamat bertemu di sesi sharing alumni berikutnya, dan selamat berbuka untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.